Perkembangan peserta didik dari aspek fisik merupakan proses perubahan pada kondisi biologis tubuh yang berlangsung secara bertahap sejak masa kanak-kanak hingga memasuki usia remaja. Perubahan ini mencakup pertumbuhan ukuran tubuh, perkembangan organ-organ tubuh, kematangan sistem saraf, serta peningkatan kemampuan gerak yang mendukung peserta didik dalam menjalankan aktivitas belajar secara efektif. Selain perubahan pada ukuran tubuh, perkembangan fisik peserta didik juga meliputi perkembangan sistem otot dan tulang yang berdampak pada meningkatnya kekuatan serta daya tahan tubuh pada tahap ini. Perkembangan fisik peserta didik juga mencakup kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ini berkaitan dengan penggunaan otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan, sedangkan motorik halus berkaitan dengan penggunaan otot kecil seperti menulis, menggambar, dan memegang benda secara tepat. Faktor lain yang turut mengaruhi perkembangan fisik peserta didik adalah status gizi dan tingkat kebugaran jasmani. Asupan gizi yang seimbang membantu proses pertumbuhan jaringan tubuh, perkembangan otot, serta pembentukan tulang, sehingga siswa memiliki energi yang cukup untuk mengikuti kegiatan belajar. Perkembangan fisik juga berhubungan dengan perkembangan keterampilan koordinasi sensomotorik, yaitu kemampuan yang menggabungkan fungsi indera dengan gerakan tubuh. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam kegiatan belajar seperti menulis, menggambar, menggunakan alat praktik, serta mengikuti kegiatan olahraga. Di samping itu, perkembangan fisik peserta didik juga dipengaruhi oleh pola istirahat dan kualitas tidur. Tidur yang cukup sangat penting karena pada saat tidur terjadi proses pemulihan energi serta produksi hormon pertumbuhan yang berperan dalam perkembangan tubuh. Perkembangan fisik peserta didik juga tidak terlepas dari perbedaan karakteristik individu. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Secara keseluruhan, perkembangan fisik peserta didik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan pertumbuhan struktur tubuh, kematangan fungsi organ, perkembangan motorik, serta pengaruh lingkungan dan pola hidup. Aspek fisik menjadi dasar penting dalam perkembangan aspek lainnya karena kondisi tubuh yang sehat dan akan membantu peserta didik lebih aktif, fokus, dan siap mengikuti proses pembelajaran. Serta oleh karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi, aktivitas fisik, pola istirahat, dan lingkungan yang sehat sangat diperlukan agar perkembangan fisik peserta didik dapat berlangsung secara optimal dan seimbang dengan perkembangan aspek kognitif, sosial, dan emosional. Perkembangan kognitif merupakan proses perubahan kemampuan berpikir peserta didik yang berlangsung secara bertahap. Menurut teori Jean Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Sementara itu, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, budaya, dan bantuan dari guru atau teman sebaya dalam mendukung perkembangan kognitif. Dalam pembelajaran, aspek kognitif berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik memahami konsep, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik pada usia sekolah dasar. Misalnya, pembelajaran lebih efektif jika menggunakan benda konkret, pengalaman langsung, dan aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti memori, perhatian, dan kesiapan neurologis, serta faktor eksternal seperti lingkungan belajar, kualitas pengajaran, dukungan keluarga, dan interaksi sosial. Penggunaan media pembelajaran digital yang sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, penalaran, dan pemecahan masalah. Penerapan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar,
Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Dalam evaluasi pembelajaran, perkembangan kognitif sebaiknya diukur tidak hanya melalui tes tulis, tetapi juga melalui asesmen autentik seperti proyek, portofolio, presentasi, dan tugas pemecahan masalah. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan penerapan konsep dapat dinilai secara lebih menyeluruh. Secara keseluruhan, perkembangan kognitif merupakan aspek penting dalam pendidikan yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran, pemilihan metode, penggunaan media, dan sistem penilaian agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Materi yang ketiga yaitu aspek perkembangan psikososial peserta didik. Perkembangan psikososial peserta didik itu bertahapan dengan bagaimana individu itu berkembang dalam memahami diri sendiri, yaitu membangun hubungan sosial serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi setiap tahap itu perkembangan memiliki yang harus diselesaikan agar individu dapat berkembang secara sehat. Pada usia sekolah 6-12 tahun itu anak berada pada tahapan atau rasa rendah diri, yaitu artinya pada fase ini anak ingin menunjukkan kemampuan dan rasa komplimen atau dukungan dari guru atau orang tua dan teman. Jadi sangat penting untuk sebaliknya, kegagalan yang tidak diimbangi dukungan dapat disimpulkan oleh perasaan rendah hati. Jadi pada masa remaja 12-18 tahun itu individu berbeda pada tahapan identitas. Kekacauan identitas remaja mulai mencari jati diri dan menentukan tujuan hidupnya. Jadi sangat mempengaruhi pada penyebaban kecemasan, ketidakpuasan hidup, dan kebiasaannya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Memasuki rasa dewasa awal, individu itu mengalami tantangan dalam berbagai kemandirian dan hubungan yang bermakna, dukungan orang tua yang memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Seperti itu, tetapi juga oleh kedalaman komunikasi dalam kehendakan emosional. Inti dari perkembangan psikososial adalah pentingnya dukungan lingkungan, konsumsi dan terbuka, dan dengan dukungan yang tepat, peserta didik itu dapat membangun identitas dan positif percaya dirinya itu, serta mampu menjalin hubungan sosial yang sehat dan kehidupannya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan tentang perkembangan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan antara aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan. Perkembangan fisik berpengaruh terhadap kesiapan dan kesehatan peserta didik. Dalam kesehatan ini, peserta didik dalam mengikuti aktivitas belajar, perkembangan kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah selalu melalui tahap perkembangan usia. Sementara itu, perkembangan psikososial meliputi aspek bahasa, moral, emosi, sosial, kepribadian, dan agama yang berperan dalam membentuk karakter, sikap, serta kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan. Peserta didik dengan lingkungannya itu pendidik perlu memahami seluruh aspek perkembangan peserta didik agar dapat menentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Dengan memperhatikan keseimbangan perkembangan peserta didik seperti perkembangan fisik, kognitif, dan perkembangan secara optimal dan mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh.